Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di IMPA tanggal 15 November 2020. Wah, nggak terasa ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir tahun. Dikit lagi, ayo dikit lagi ada apa? Dikit lagi Natal. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, yuk kita mulai ibadah hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh adik kita, adik Stefania. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi sekali lagi Kidung Ceria nomor 257, Ku Nyanyi Senang. Pembimbing yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Terima kasih adik Boy sudah membaca nats pembimbing yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 22. Apa sih maksudnya adik-adik ayat pembimbing kita tadi? Simple. Siapa dari adik-adik yang memperhatikan judul tema dari ibadah IMPA hari ini? Taat, menjadi hamba yang taat. Taat, apa sih taat? Taat itu berarti dengar-dengaran kata mama, dengar-dengaran kata papa, dengar-dengaran kata guru, kata kakak-kakak sekolah minggu, maupun, nah ini yang paling penting, menuruti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kayak tadi kata-katanya begini nih, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya, Kak. Iya, maksudnya jangan jadi anak yang tidak dengar-dengaran. Contoh paling gampang. Ayo, Kak Sani pasti selalu ngingetin kalau Kak Sani lagi MC ataupun lagi bercerita. Siapa di sini yang kalau dipanggil mama, Dek, tolong bantuin mama dong. Jawabannya iya, tapi tetap duduk manis. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Apalagi kalau mama minta tolong, udah 3 kali dipanggil, jawabannya tetap sama. Iya ma, sebentar. Bisa kan adik-adik di pause sebentar apa yang sedang adik-adik nonton atau adik-adik mainkan, terus
datang ke mama. Kenapa, Ma? Bisa kan adik-adik? Adik-adik bisa kan menjadi adik-adik yang taat? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi dari Kidung Ceria 333. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh adik Olivia dan membacakan Alkitab yang akan dibawakan oleh adik Melani dan adik Oksel. Mari kita berdoa. Mari semua kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati Kakak Layan menyampaikan cerita firman-Mu. Semoga Kakak Layan Kau beri hikmat dan berkati juga kami yang mendengar bisa mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah firman Tuhan. Incoming call. Halo? Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik semua bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan sukacita ya. Hari ini, Kak Olive dan Kak Rizka mau membawakan cerita tentang menjadi hamba Allah yang taat. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak hamba Allah itu apa sih? Jadi adik-adik, hamba Allah itu adalah kita semua. Kak Olive, Kak Rizka, kakak-kakak sekolah minggu, mama dan papa, serta adik-adik semuanya. Sebagai hamba Allah, kita menerima jaminan kehidupan dari pemilik kita adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan menjamin kehidupan kita semua loh, mulai dari kesehatan, pekerjaan, sekolah, dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, kita semua harus taat dan patuh untuk melakukan perintahnya ya adik-adik. Nah, tugas untuk menjadi hamba Allah yang taat itu apa aja ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Tugas untuk menjadi hamba Allah yang taat adalah dengan melakukan, melaksanakan, dan menjalankan semua perintah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti gambar-gambar berikut adik-adik. Tetapi, tugas untuk menjadi hamba Allah yang taat juga tidak mudah loh adik-adik. Karena akan selalu ada tantangan, kendala, dan godaan saat melakukan tugas tersebut. Tapi,
Kita harus tetap berusaha untuk melakukan tugas-tugas itu ya adik-adik, dengan meminta pertolongan dan kekuatan pada Tuhan supaya dapat taat untuk melakukan perintahnya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Olive dan Kak Rizka akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Anak-anak yang Tersesat. Mari kita simak cerita berikut. Di sebuah kota, hiduplah sebuah keluarga dengan 3 orang anak yang bernama Jean, Tom, dan Toby. Mereka adalah anak-anak yang aktif dan suka bermain adik-adik. Tetapi mereka terkadang nakal dan tidak menuruti perkataan orang tuanya. Di suatu pagi, orang tua mereka akan pergi bekerja dan mereka akan ditemani oleh babysitter bernama Miss Doreen. Mereka bosan dan ingin pergi keluar adik-adik. Tetapi mama dan papa mereka sudah berpesan bahwa mereka tidak boleh pergi keluar sendiri. Akhirnya, mereka dapat mengelabuhi Miss Doreen dan pergi ke hutan adik-adik. Mereka bermain dengan sangat senang. Tetapi beberapa saat lama kemudian, mereka tersesat di hutan dan mereka tidak tahu arah pulang adik-adik. Mereka terus berjalan sampai pada akhirnya malam hari pun tiba. Jalanan sangat gelap dan mereka tidak bisa melihat dengan baik adik-adik. Sampai pada akhirnya mereka melihat sebuah cahaya yang berjalan ke arah mereka. Dan mereka ketakutan. Mereka terus berlari sampai pada akhirnya mereka kelelahan adik-adik. Tetapi sayangnya cahaya tersebut terus mengikuti mereka dan tiba-tiba mereka mendengar suara. Aku menemukan mereka. Suara siapakah itu? Wah, adik-adik, ternyata yang datang itu rupanya Mr. Gun, yaitu Pak Polisi adik-adik, bukan monster. Nah, Pak Polisi ini datang untuk mencari ketiga anak tersebut. Makanya Pak Polisi itu membawa senter karena di hutan tersebut gelap banget. Nah, tidak beberapa lama kemudian, polisi yang lain beserta kedua orang tua mereka pun datang menemukan mereka juga adik-adik. Wah, akhirnya mereka bertemu dengan orang tua mereka ya adik-adik. Nah, adik-adik, mereka kira memeluk kedua orang tua mereka. Mereka nangis karena mereka sangat ketakutan di dalam hutan tersebut, adik-adik. Akhirnya mereka sangat menyesal dan mereka minta maaf karena tidak mendengar perkataan kedua orang tua mereka dan tidak taat terhadap peraturan yang sudah diberikan oleh kedua orang tua mereka untuk tidak bermain-main di tengah hutan. Akhirnya mereka pulang ke rumah mereka lagi. Dan setelah itu mereka makan bersama dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, dari beberapa gambar yang sudah ditampilkan oleh Kak Olive dan Kak Rizka tadi, kita dapat pelajaran nih, bahwa kita harus taat dan dengar-dengaran pada orang tua kita adik-adik. Tapi bukan orang tua kita saja ya, melainkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau omongan tersebut bermaksud baik untuk kita harus menurutinya adik-adik. Oleh karena itu, Kak Olive dan Kak Rizka mau mengingatkan adik-adik supaya kita semua dapat menjadi hamba Allah yang taat. Karena ketaatan akan membantu kita untuk mengetahui kehendak Tuhan yang harus dilakukan. Dan ketaatan juga akan membantu kita semua loh adik-adik menjadi anak yang banyak kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena ketaatan kita kepada Allah itu akan membantu kita merasakan pertolongan dari Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, kita tidak pernah takut terhadap apapun karena kita percaya pertolongan Tuhan pasti nyata. Jadi, yuk mari adik-adik kita mulai untuk membangun hubungan baik dengan Tuhan Yesus melalui ketekunan berdoa, ketekunan membaca Alkitab, mau mendengar nasihat orang tua, dan tekun mengikuti IMPA atau sekolah minggu. Dengan ketekunan melakukan hal-hal tersebut akan membantu kita
untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat. Nah adik-adik, sekian cerita dari Kak Rizka dan Kak Olive hari ini ya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya adik-adik. Dadah. Baca kitab suci setiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci Terima kasih. Terima kasih untuk ceritanya yang luar biasa buat Kak Rizka dan Kak Olive. Nah sekarang adik-adik kita merespon cerita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 217 dengan judul Beri Padanya. Nah adik-adik, ingat kan? Adik-adik pernah membuat celengan? Celengannya dikeluarkan yuk. Sambil disiapkan persembahannya, kita akan memberikan persembahan diiringi lagu dari Kidung Ceria nomor 356, Ku beri persembahan. Ayo kita berikan persembahan adik-adik. Adik-adik kita ambil sikap doa yang baik karena kita akan mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh adik Natasha, adik Kiren, adik Reva, dan adik Geldin. Kita ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Natasha mau mendoakan para penyakit COVID-19. Berkati mereka supaya mereka bisa sembuh dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing dan bisa melakukan aktivitas masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kan kamu berdoa untuk orang tua kami agar bisa mendapat kesehatan dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami agar juga bisa sehat dan juga kuat. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami bisa sehat selalu dan pintar dan kuat. Tolong berkati sekolah-sekolah kami agar bisa berjuang dan tidak menyerah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus berkati gereja kami, gereja GPIB, Efata, serta pendeta, presbiter, majelis, dan kakalayan, agar mereka bisa melayani dengan tulus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, saat ini di syafaat kami akan mendoakan bangsa dan negara kami, negara Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapak Presiden dan jajaran-jajaran
dari atasan hingga bawahan sampai ke pelosok daerah. Tuhan mau memberkati, berikan roh kearifan dalam memimpin bangsa kami. Berkati juga para TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Tidak lupa juga Tuhan para tenaga medis kami dalam melawan virus yang sedang mewabah di negara kami. Tuhan tolong mereka juga supaya negara kami boleh pulih kembali. Inilah syafaat kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan kepadamu. Kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi pembangunan gereja Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan menyerahkan doa-doa kami yang akan kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana IMPA pada tanggal 15 November 2020 ini? Pasti adik-adik mengikutinya dengan penuh rasa syukur dan selalu bersukacita. Nah, kakak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas pada minggu ini. Pada saat doa pembuka sudah dibawakan oleh adik Sevanya. Kemudian pada saat kita membaca nas pembimbing dari 1 Yohanes 3 ayat 22 sudah dibacakan oleh adik Boy. Kemudian pada saat kita berdoa sebelum cerita, adik Olivia sudah berdoa. Kemudian pada saat kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6, ada 2 orang teman kalian yang membacakannya, yaitu adik Oksel dan adik Melani. Pada saat kita berdoa syafaat juga, 4 teman kalian juga sudah berdoa. Ada adik Kiren, adik Reva, adik Geldin, dan adik Natasha. Adik-adik, jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas adik-adik setiap hari Selasa jam 6 sore. Nah, adik-adik, mari kita lihat aktivitas pada minggu kemarin. Halo adik-adik, mari kita lihat aktivitas minggu ini tanggal 15 November. Bagian pertama, temukan kalimat rahasia ini berdasarkan sandi yang diberikan. Kakak beri contoh ya. Bagian kedua, supaya menjadi hamba Allah yang taat, bagaimanakah cara yang harus kita lakukan? Cari lalu hubungkan dengan gambar yang sesuai. Bagian terakhir, bantu temanmu menemukan jalan menuju tindakan atau perbuatan seorang hamba Allah yang taat. Selamat mengerjakan.
adik-adik, untuk nilai agama bisa diambil pada tanggal 22 November 2020 jam 12 siang di ruang PA. Ketemu sama Kak Karlen ya. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah nih. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kita akan menyanyi terlebih dahulu ya dari Kidung Ceria nomor 248. Jangan kita takut. Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Setelah menyanyi, kita akan ambil sikap doa. Untuk kita ambil doa penutup, kita ambil sikap doa yang baik adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah ini hingga akhirnya. Sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan, berkatilah kami sepanjang minggu ini dan sepanjang sisa hari ini Tuhan. Kiranya kami boleh diberikan rahmat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.